Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Di dalam menghadapi musim balap di tahun 2025 ini sob, tim Yamaha Blue Crew Evan Bros Racing Team merasa percaya diri bahwa di tahun 2025 ini dengan senjata baru yang mereka miliki dari Yamaha, produk terbaru dari Yamaha yaitu Yamaha R9, mereka akan menjadi pesaing kuat di dalam memperebutkan gelar juara di ajang balapan dunia Supersport di tahun 2025 ini sob. Pernyataan dari Evan Bros ini tentu saja bukan tanpa alasan ya sob. Evan Bros Racing Team memberikan pernyataan ini, hal ini tentu saja dikarenakan pada saat Yamaha melakukan launching produk terbaru mereka yaitu Yamaha R9 yang merupakan generasi terbaru dari Supersport Yamaha di kategori R-nya ya sob. Yamaha mengklaim bahwa Yamaha R9 adalah produk terbaru mereka yang merupakan level tertinggi dari produk balap Yamaha untuk generasi Supersport di kategori R-nya sob. Oleh karena itu, Evan Bros Racing Team merasa percaya diri dengan tunggangan baru yang akan mereka gunakan dan produk dari Yamaha yang diklaim syarat dengan teknologi yang digunakan pada Yamaha di MotoGP. Tentu saja membuat Evan Bros Racing Team ini sangat percaya diri bisa menghadapi pabrikan-pabrikan lainnya yang di musim sebelumnya tentu saja sangat sulit mereka lawan, apalagi motor dari pabrikan Eropa. Tetapi dengan produk terbaru dari Yamaha dan langkah percaya diri dari Yamaha ya sob, yang mengklaim bahwa Yamaha R9 adalah merupakan game changer dari Yamaha untuk kelas Supersport ini, maka tentu saja Evan Bros Racing Team percaya diri juga untuk menghadapi tim balap lainnya yang menggunakan motor dari pabrikan lainnya seperti Ducati Panigale V2, kemudian ada Triumph, kemudian ada juga Kawasaki ZX-6R, ada juga Honda CBR 600RR, dan juga ada QG Motor di ajang balapan dunia Supersport di musim 2025 ini. Apalagi pesaing terkuat dari Yamaha menurut admin ya sob di tahun 2025 ini adalah tim yang menggunakan Ducati, karena untuk Ducati Panigale V2 sendiri memang dengan kapasitas mesinnya yang lebih kurang 900 cc pastinya akan menjadi tantangan hebat dari Yamaha yang menggunakan mesin 890 cc. Seperti yang dikatakan Yamaha ya sob, di dalam pengembangan Yamaha R9, di dalam mereka memproduksi Yamaha R9 sebelum di launching ya sob, mereka ini terinspirasi dari teknologi dan juga desain yang sudah dikembangkan oleh Yamaha MotoGP. Tentu saja maksud mereka adalah motor prototipe yang dikembangkan oleh Yamaha untuk mengikuti ajang balapan MotoGP. Jadi kalau admin bisa menyimpulkan ya sob, di sini admin menggarisbawahi kenapa sampai ajang balapan dunia Supersport ini mungkin levelnya lebih rendah dari ajang balapan MotoGP. Hal ini karena untuk desain dan juga teknologi yang dikembangkan oleh tim-tim balap di kelas Supersport hingga Superbike rata-rata itu terinspirasi dari teknologi dan juga desain yang sudah dikembangkan pada ajang balapan MotoGP, pada motor-motor yang digunakan di ajang balapan MotoGP. Nah, oleh karena itu untuk Aldi Satya Mahendra ya sob, seperti di pembahasan admin di video sebelumnya, kenapa sampai Aldi yang sudah berhasil meraih gelar juara dunia tetapi namanya ini tersamarkan oleh pembalap dari Indonesia yang dibina oleh Astra Honda Racing Team yang jenjangnya ini adalah program Road to MotoGP. Salah satunya karena hal ini sob, karena di kelas Supersport hinggalah ke kelas Superbike-nya, dimana Aldi di tahun 2025 ini ya sob ikut di ajang balapan dunia Supersport, dan di tahun sebelumnya di Aldi ini balapan di kategori Supersport 300, tetapi di tahun 2025 ini Aldi diorbitkan ke level yang satu tingkat lebih tinggi yaitu di kelas Supersport-nya. Nah, oleh karena Aldi ini balapan di kelas Supersport yang dimana teknologi serta desainnya ini terinspirasi dari motor yang dikembangkan di MotoGP, makanya nama Aldi ini tersamarkan dari nama pembalap-pembalap yang dibina oleh Astra Honda Racing Team yang jenjangnya ini merupakan program Road to MotoGP yang notabene mereka ini balapan menggunakan motor prototype. Oleh karena itu ya sob, Aldi yang saat ini sudah menyandang gelar sebagai peraih gelar juara dunia di kelas Supersport 300 untuk pembalap Indonesianya ya sob, sebagai pembalap Indonesia pertama
yang berhasil meraih gelar juara di kelas dunianya sob, di ajang balapan dunia di kelas Supersport 300, masih memiliki harapan untuk bisa balapan di kelas Grand Prix-nya sob, yaitu di kelas Moto2-nya. Nah, ini admin dapatkan dari salah satu wawancara ketika Aldi balapan di kelas Supersport 300, di mana Aldi pada saat itu mengatakan dirinya masih berharap untuk bisa menargetkan balapan di kelas Moto2 pada beberapa musim yang akan datang sob. Mungkin di musim ini Aldi akan fokus dulu di kelas Supersport, tetapi siapa tahu di musim selanjutnya Aldi akan ngegas untuk bisa menargetkan dirinya agar bisa diorbitkan ke kelas Moto2. Oke sob, kembali lagi mengenai teknologi dari Yamaha di produk terbaru mereka di kategori Supersport, di mana ini adalah produk terbaru dari Yamaha yang akan mereka gunakan di dalam menghadapi ajang balapan dunia Supersport di musim balap 2025 ini ya sob, yaitu Yamaha R9. Menurut Direktur Teknik dari Yamaha Blue Crew Evan Bros Racing Team, selain dari pengembangan part-part seperti mesin, kemudian ada suspensi, pengereman hingga elektronik di Yamaha R9. Nah, menurut Direktur Teknik dari Evan Bros Racing Team, ada satu part besar yang pengembangannya ini sangat mengesankan, sehingga menurut Direktur Teknik dari Evan Bros Racing Team ini, pengembangan part ini akan menjadi game changer di Yamaha di dalam menghadapi ajang balapan dunia Supersport di musim 2025 ini. Kalau tadi Yamaha mengatakan produk terbaru mereka overall, yaitu Yamaha R9 ini akan menjadi game changernya ya sob, tetapi kalau menurut Direktur Teknik dari Evan Bros Racing Team, ada satu part besar baru yang akan menjadi game changer bagi tim-tim balap yang menggunakan Yamaha R9 ya sob, di dalam menghadapi ajang balapan dunia Supersport di tahun 2025 ini sob. Nah, part besar yang dimaksudkan oleh Direktur Teknik dari Evan Bros Racing Team ini adalah sasis ataupun rangka yang digunakan pada Yamaha R9 di produk terbaru dari Yamaha di kategori Supersport di seri R-nya sob. Nah, menurut Direktur Teknik Evan Bros Racing Team, sasis terbaru di Yamaha R9 yang digunakan ini sangat mengesankan, sehingga oleh karena itu dia mengatakan dengan sasis ini, dengan rangka yang digunakan di Yamaha R9 ini pasti akan menjadi game changer bagi tim-tim balap yang menggunakan Yamaha R9 di ajang balapan dunia Supersport di musim 2025 ini sob. Nah, nanti akan admin bahas lebih lanjut lagi ya sob mengenai rangka dari produk terbaru Yamaha di Yamaha R9. Tetapi sebelumnya admin akan membahas mengenai part-part lainnya dulu ya sob yang sudah dikembangkan oleh Yamaha untuk produk terbaru mereka di Yamaha R9. Yang pertama, admin akan membahas mengenai mesin yang digunakan oleh Yamaha di produk mereka di Yamaha R9-nya sob. Nah, di Yamaha R9 sendiri pada tahun 2025 ini mereka menggunakan mesin yang lebih kurang berkapasitas 890 cc, kodenya itu CP3, menggunakan pendingin cairan. Mesinnya ini 3 silinder. Nah, ditenagai dengan mesin 890 cc berpendinginan cairan DOHC ya sob, 3 silinder dan juga 4 klep per silindernya. Nah, untuk 4 klep yang digunakan oleh Yamaha di mesin 890 cc nya ini sob, tentu saja ini adalah 4 klep yang sudah mendapatkan beberapa kali penghargaan di ajang balapan, bukan di ajang balapan otomotif ya sob, tetapi di beberapa pameran otomotif internasional, sehingga tentu saja teknologi yang mereka gunakan ini di silindernya menggunakan 4 klep ini tentu saja menjadi produk unggulan dari Yamaha yang dipasangkan di Yamaha R9 nya sob. Untuk diameter dan langkah silinder di mesin Yamaha R9 di CP3 890 cc ini adalah 78 mm kali 62 mm dan juga rasio kompresinya adalah 11,5, sehingga dengan perbandingan diameter dan juga langkah silinder serta rasio kompresinya ini menghasilkan torsi yang sangat bertenaga sob. Oleh karena itu, dengan sasis dan juga mesin CP3 890 cc yang memiliki torsi yang sangat besar, pastinya akan membuat Yamaha bisa menyaingi pabrikan-pabrikan lainnya yang notabene ini di tahun sebelumnya memiliki torsi yang sangat luar biasa di dalam ajang balapan dunia Supersport, seperti kita sebutkan saja Ducati Panigale V2 sob. Tetapi dengan torsi yang cukup bertenaga dan cukup besar yang dihasilkan oleh mesin CP3 890 cc di Yamaha R9, tentu saja Yamaha juga memikirkan bagaimana memiliki kontrol yang sangat smooth
dari mesin CP3 890cc ini sob. Oleh karena itu Yamaha mencaplokkan kontrol yang disebut namanya itu Yamaha Chip Control Throttle YCCT yang bisa mengendalikan performa yang optimal di mesin CP3 890cc yang dipasangkan di Yamaha R9 sob. Sehingga tenaganya ini selain bertenaga juga lebih smooth untuk pengendara ataupun rider yang nantinya akan menggunakan Yamaha R9 baik di jalan raya maupun di ajang balapan super sport. Nah, ini yang admin sampaikan adalah mesin kapasitas standarnya ya sob dari Yamaha R9 yang sudah di launching oleh Yamaha. Jadi tentu saja nantinya tim-tim balap yang akan menggunakan Yamaha R9 mereka pasti akan menyesuaikan lagi mesin CP3 890cc ini sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan pada ajang balapan dunia super sport. Sehingga tentu saja mesin dari tim balap di ajang balapan dunia super sport seperti tim balap Yamaha Evan Bros Blue Crew Racing Team ini nantinya akan lebih kompetitif sob. Selanjutnya untuk desain bodywork yang digunakan oleh Yamaha R9, dimana tidak seperti pada Yamaha di generasi sebelumnya di kelas super sport ya sob, yaitu Yamaha R6. Walaupun bodywork yang digunakan pada Yamaha R6 sudah terpasang beberapa perangkat aerodinamis, tetapi tidak seperti di Yamaha R9 di tahun 2025 ini, dimana untuk desain bodyworknya lebih terinspirasi dari motor prototipe Yamaha R1 yang digunakan di MotoGP. Oleh karena itu, desain bodywork di Yamaha R9 ini terlihat lebih aerodinamis dan juga lebih agresif dengan winglet yang juga sangat downforce sob. Jadi wingletnya ini lebih sangat downforce kalau kita kelihatan untuk Yamaha R9 di tahun 2025 ini, dimana R9 merupakan salah satu motor yang menggunakan perangkat aerodinamis yang sangat efisien, sehingga melalui kombinasi desain fairing depan yang dikembangkan melalui pengujian terowongan ya sob. Jadi luar biasa ini sob, di dalam pengembangan motor sport aja sekarang sudah menggunakan pengujian terowongan. Jadi sudah seperti F1 dan juga MotoGP ya, dimana sekarang di dalam pengembangan motor prototipe ini di perangkat aerodinamisnya ini menggunakan pengujian terowongan, dimana nanti akan terlihat bagaimana sistem aerodinamis dari motor tersebut sob. Nah, di Yamaha R9 pengujian ini sudah dilakukan sehingga winglet yang digunakan ini lebih downforce, tepat di bawah lampu ya, tepat di bawah lampu dari Yamaha R9, di lampu depannya itu terlihat untuk wingletnya, sehingga nanti akan lebih mengurangi daya angkat di bagian depannya sob. Nanti tentu saja dengan mengurangi daya angkat ini menyebabkan motornya ini mendapatkan speed yang lebih maksimal dan lebih optimal. Yamaha sendiri mengklaim dengan winglet yang digunakan di Yamaha R9 akan mengurangi daya angkat roda depan ini sebesar 6-7% di dalam garis lurus. Ini artinya ketika motor berada pada posisi lurus ya sob, atau berada pada posisi tegak, sehingga mengurangi daya angkatnya lebih kurang 6-7%. Dan dikombinasikan dengan spoiler di ujung depan ya, di bawah M-Dog dekat bagian depan Yamaha R9, meningkatkan lagi untuk pengurangan daya angkatnya ini sehingga lebih kurang 10% sob saat menikung. Nah, jadi tentu saja dengan pemasangan winglet terbaru di Yamaha R9 ini yang merupakan perangkat bodywork yang sangat aerodinamis dan juga agresif, tentu saja akan membuat Yamaha R9 ini tampil lebih optimal di tahun 2025 ini sob. Sedangkan untuk perangkat elektronik yang digunakan di Yamaha R9, ya memang ini terinspirasi dari perangkat elektronik yang digunakan di motor prototipe Yamaha di MotoGP. Tetapi kalau admin lihat tampaknya untuk perangkat elektroniknya atau electronic control unit di Yamaha R9 ini tidak jauh berbeda dengan electronic control unit yang digunakan pada generasi sebelumnya, yaitu di Yamaha R6. Untuk perangkat elektroniknya ini mengendalikan seperti traction control, kemudian slide control, brake control, kemudian lift control, serta juga ada launch control. Nah, ini dia ya sob. Kalau di motor prototipe di Yamaha MotoGP mungkin ada hold device-nya yang juga mungkin dikendalikan oleh perangkat elektronik, tetapi lebih kurang manual juga ya sob, dikendalikan oleh pembalapnya. Tetapi kalau di motor super sport di Yamaha ini mereka memiliki launch control yang bisa dimaksimalkan oleh pembalap sebagai perangkat yang bisa digunakan juga untuk mengimbangi seperti hold device yang digunakan motor prototipe di MotoGP. Tetapi tentu saja ya masih jauh berbeda. Namun tentu saja hal ini sedikit membantu bagi pembalap ketika mereka melakukan startnya sob.
Kalau untuk perangkat suspensi ya dari Yamaha R9, di standarnya mereka ini menggunakan Kayaba generasi terbaru. Sedangkan untuk pengeremannya dari Yamaha R9 di standarnya sob menggunakan produk dari Brembo. Tentu saja produk dari Brembo ini digunakan juga oleh tim balap Evan Bros Racing Team untuk menghadapi ajang balapan di kelas Super Sport. Jadi untuk perangkat pengeremannya dari Evan Bros masih menggunakan Brembo seperti produk standar dari Yamaha R9, tetapi untuk suspensinya di Yamaha Evan Bros Racing Team tidak menggunakan Kayaba seperti suspensi standar dari Yamaha R9. Untuk tim Evan Bros Racing Team sendiri memilih menggunakan suspensi dari Bitubo untuk dicaplokkan pada Yamaha R9 di dalam menghadapi Super Sport di musim balap 2025 ini sob. Oke, selanjutnya sob, nah ini dia merupakan part besar baru yang sangat mengesankan menurut direktur teknis dari Yamaha Blue Crew Evan Bros Racing Team, yaitu rangka dari Yamaha R9 di tahun 2025 ini, di mana rangka dari Yamaha R9 menggunakan rangka model Delta Box aluminium yang diklaim ini paling ringan di model Yamaha Super Sport Shop. Dikembangkan khusus untuk R9 dengan aluminium core dan modelnya ini Delta Box Shop. Kekakuannya ini telah disesuaikan untuk performa yang sporty. Jadi dari Yamaha ini mengembangkan untuk performa sporty dari rangkanya. Tentu saja ini untuk kegunaan di jalan raya ya sob, tetapi juga bisa dimaksimalkan untuk penggunaan di sirkuit balap sob. Sedangkan untuk berat rangkanya sendiri itu adalah lebih kurang 9,7 kg. Nah, jadi kenapa untuk Yamaha mengklaim bahwa di kelas Super Sport dari Yamaha untuk rangka Delta Box dari Yamaha R9 ini merupakan rangka yang paling ringan sob. Karena ini tadi sob, beratnya itu lebih kurang 9,7 kg sob. Nah, digunakan untuk Yamaha R9 ya sob. Jadi sasis ini dibilang sangat ringan. Jadi kalau di keseluruhan beratnya ini R9 beratnya itu 195 kg ya sob. Dengan mesin dan juga segala macam yang sudah dipasangkan, total bobot dari Yamaha R9 ini 195 kg. Nah, dengan sasis yang ringan ini dan juga berat keseluruhan dari Yamaha R9 ini ya sob, dibantu dengan tadi sasis yang ringannya, tentu saja bisa menghasilkan rasio daya yang tepat terhadap berat yang optimal sob. Sehingga ya sob, menurut admin dengan perpaduan dari rangka ataupun suspensi Delta Box aluminium yang sudah dikembangkan untuk Yamaha R9 dan juga mesin terbaru yang digunakan dari Yamaha ya sob untuk Yamaha R9, yaitu mesin CP3 890cc ini sangat sesuai dengan riding style dari Aldi Satya Mahendra, dimana Aldi ini kalau admin lihat riding style-nya ini sangat smooth sob ketika memasuki dan keluar dari tikungan. Tidak ngeyel-ngeyel lah gitu ya sob. Kalau kita lihat ada beberapa pembalap yang terlalu agresif ketika masuk hingga pertengahan dan juga keluar dari tikungan. Tetapi Aldi, kalau mengikuti Aldi ya, sepak terjang Aldi dari kelas Underbone, kita melihat bagaimana Aldi ini sangat presisi dan juga smooth ketika memasuki tikungan, kemudian di mid tikungannya dan juga keluar dari tikungan. Aldi ini sangat smooth sob, sehingga sangat cocok dengan rangka yang digunakan di Yamaha, dimana Yamaha ini terkenal sob baik dari motor di underbone-nya hingga motor sportnya ya sob. Di kategori sport sportnya rangka dari Yamaha ini sangat unggul di tikungan, dan kini dengan pengembangan terbaru di rangka Yamaha R9 di sasisnya ya sob menggunakan Delta Box aluminium core yang kekakuannya itu tadi sudah admin sebutkan, kekakuannya ini sudah disesuaikan. Oleh karena itu menurut admin dengan riding style Aldi tentu saja akan sangat menguntungkan bagi Aldi untuk bisa unggul dari pembalap lainnya di segi ketika Aldi ini memasuki dan juga keluar dari tikungan sob. Oleh karena itu nantinya di musim balap 2025 ini ya sob, hal teknikal seperti ini akan menjadi keunggulan bagi Aldi dan juga Yamaha Blue Crew Evan Bros Racing Team, serta rekan satu tim dari Aldi ya, Chan Oncu, di dalam menghadapi pembalap lainnya yang juga memiliki motor yang powerful seperti pembalap yang menggunakan Ducati Panigale V2 sob. Karena pada saat melakukan tes ya, pada saat Marc Marquez melakukan tes di sirkuit Aspar, Ducati Panigale V2 ya sob, motor standar ini bisa memecahkan rekor di sirkuit Aspar. Padahal ini motor yang digunakan Marc Marquez adalah motor standarnya sob, tanpa dicaplok part-part racing lainnya. Tetapi dengan motor standar Marc Marquez bisa memecahkan rekor di sirkuit Aspar. Tentu saja dengan performa Marc Marquez ketika melakukan tes
menggunakan Ducati Panigale V2 di sirkuit aspal tersebut ya sob, akan membuat percaya diri lagi yang lebih tinggi bagi pembalap-pembalap di kelas super sport yang menggunakan Ducati Panigale V2. Apalagi pembalap dari juara dunia Moto3 yang sekarang hijrah ke kelas super sport ya sob, karena tidak mendapatkan tim di Moto2, yaitu Jaume Masia, di tahun 2025 ini akan bergabung dengan tim yang menggunakan motor Ducati. Jadi Ducati Panigale V2 di musim balap 2025 ini perpaduan dengan Jaume Masia yang menjadi juara dunia di kelas Moto3 dan sudah mendapatkan pengalaman satu musim balapan di kelas Moto2, tentu saja akan menjadi ancaman bagi tim-tim balap lainnya, khususnya bagi tim Yamaha Blue Crew F1 Bros Racing Team yang akan turun perdana di tahun 2025 ini menggunakan motor terbaru mereka, yaitu Yamaha R9. Jadi harapan admin, semoga saja Aldi bisa cepat beradaptasi ya sob, dan memberikan persaingan yang sengit, persaingan yang ketat di dalam memperebutkan gelar juara dunia bagi F1 Bros Racing Team di tahun 2025 ini sob. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Bagaimana menurut sobat-sobat balap mania semuanya? Apakah klaim dari Yamaha dengan produk terbaru mereka yaitu Yamaha R9 akan menjadi game changer di kelas super sport di tahun 2025 ini? Sangat layak untuk kita nantikan ya sob, bagaimana persaingan di kelas super sport di musim balap 2025 ini sob. Apalagi persaingan dan juga penampilan dari pembalap Indonesia Aldi di kelas super sport pada tahun 2025 ini sob. Akhir kata dari admin, apabila admin ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan admin adalah tempatnya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.